Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini bertemu lagi dengan Ibu Wila. Bu Wila akan menerangkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintah Allah. Nah, di pertemuan kemarin Ibu sudah menerangkan sujud syukur dan sujud sahwi, baik pengertiannya, tata caranya, sampai ke bacaan tentang sujud sahwi dan sujud syukur. Di pertemuan ini Ibu akan membahas tentang sujud tilawah dan hikmah-hikmah dari sujud. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan apa saja yang di dalam sujud tilawah. Yang pertama, pengertian dari sujud tilawah itu apa, dasar hukumnya sujud tilawah itu apa, nah ketentuan sujud tilawah itu bagaimana, serta sebab-sebabnya seorang kok bisa melakukan sujud tilawah, bacaan sujud tilawah itu bagaimana, dan tata cara sujud tilawah di dalam atau di luar sholat. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari sujud tilawah. Baik anak-anak, sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan seorang ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Begitupun dengan para mereka yang menghafal Al-Quran bersamaan dengan dia membaca ayat sajadah, maka dia disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Baik, ini adalah dasar hukum dari sujud tilawah. Dasar hukum dari sujud tilawah itu sudah ada dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Nah, ini ayat-ayat sajadah anak-anak. Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran itu ada 15, diantaranya Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, sampai dengan Al-A'la ayat 19. Nah, ini anak-anak syarat pelaksanaan sujud tilawah. Syaratnya yang pertama, suci dari hadas dan najis. Karena kita membaca Al-Quran, kita harus suci dari hadas dan najis, kemudian kita harus menghadap kiblat, dan kita harus menutup aurat. Nah, yang berikutnya adalah tata cara melakukan sujud tilawah. Itu kebalik ya. Di bagian kanan itu adalah tata cara yang di dalam sholat, yaitu kita harus bertakbir tanpa mengangkat tangan, sujud satu kali dengan membaca bacaan sujud tilawah, bangun dan berdiri lagi, kemudian melakukan ayat atau ruku. Yang di luar sholat, kita menghadap kiblat, takbiratul ihram, kemudian sujud, dan diakhiri dengan salam. Begitupun tata cara dari sujud tilawah. Anak-anak, bacaan dari sujud tilawah, yang artinya wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakan, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan tadi kita juga membahas tentang sujud tilawah. Saatnya kita merefleksikan semua kegiatan kita. Nah, refleksi ini kalian bisa mengerti apa itu sujud. Sujud itu adalah suatu perbuatan yang meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua perut, anak jari-jari kaki pada keadaan serentak di lantai dengan tujuan penghambaan karena Allah pada waktu dan masa-masa tertentu. Itu pengertian dari sujud. Bisa dilihat anak-anak, di situ 7 anggota tubuh kita melakukan sujud kepada Allah. Karena itu bukti penghambaan kita kepada Allah, yang awalnya kepala itu di atas. Kepala itu adalah bentuk hormat kita. Itu adalah kepala. Kepala apabila disentuh oleh orang kita akan marah. Tapi karena dengan sujud untuk penghambaan kita kepada Allah, kepala itu letaknya sejajar dengan kaki. Selain itu, sujud juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Di antara yang pertama adalah kesehatan otak. Dilansir dari Antara, pakar prefrontal cortex merupakan bagian otak yang terletak di bagian depan lobus frontal yang bertanggung jawab dalam berbagai perilaku kompleks terhadap
perencanaan, serta sangat berkontribusi pada pengembangan kepribadian seorang. Tidak hanya itu, sujud dengan posisi meletakkan dahi di tanah juga dapat mengalirkan darah pada lobus parietal. Bagian otak yang berada di belakang lobus parietal ini berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, orientasi spasial, atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Manfaat sujud yang kedua itu adalah mengatasi insomnia. Dengan gerakan sujud dalam sholat bisa menjadi alternatif untuk menyembuhkan gejala insomnia yang terjadi pada diri seorang manusia. Manfaat kesehatan yang berikutnya bisa melancarkan pernafasan. Kenapa? Karena dalam posisi sujud anak-anak, kita akan menaruh paru-paru kita di bawah perut, sehingga menyebabkan tekanannya diafragma oleh otot perut. Ini merupakan kondisi abnormal vetra yang hanya bisa dilakukan saat sujud. Sehingga proses pernafasan yang berlangsung dalam tubuh akan menjadi lebih baik dan paru-paru akan menjadi lebih sehat. Nah, manfaat kesehatan yang terakhir itu adalah melancarkan pencernaan. Pada saat seorang muslim melakukan sujud, kedua lutut yang ditekuk berguna mengatasi kejang dan kram otot. Selain itu, posisi badan yang menunduk serta dahi menempel pada permukaan tanah mampu membuat kerja sistem pencernaan menjadi lebih sehat dan lancar. Nah, setelah kita membahas panjang lebar tadi tentang sujud syukur sudah dijelaskan, kemudian ke sujud sahwi, dan yang terakhir itu adalah sujud tilawah. Nah, saatnya kita memahami apa sih hikmah sujud bagi kita. Hikmah sujud bagi kita itu ada 4. 1. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari sikap sombong. Agar kita terhindar dari sikap sombong, rasa berterima kasih kita kepada Allah, kemudian memotivasi untuk meraih prestasi, dan yang lebih penting adalah dengan sujud terciptanya harmoni di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar. Terima kasih anak-anakku semua. Sudah saatnya Ibu pamit undur diri. Senang bertemu kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.